Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya bahwa kita pada hari ini sudah memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak terasa lebaran tinggal 28 hari lagi. Alhamdulillah. Salah satu yang membanggakan kita di umat Islam di awal-awal bulan Ramadan itu senantiasa masjid-masjid penuh. Ini selalu rekor penuhnya masjid biasanya diperoleh di awal-awal bulan Ramadan. Jadi cukup membanggakan bagi kita semuanya. Dan lebih membanggakan lagi kalau sampai nanti di masa-masa berikutnya ya, itu jemaahnya yang biasanya kalau Ramadan ya tarawehnya sampai full masjid. Kalau subuh juga sampai 5 sampai 6 soft. Padahal kalau di luar bulan Ramadan paling 3 soft. Nah, ini mudah-mudahan sampai nanti di mana kita sudah memasuki hari-hari berikutnya di bulan Ramadan ini softnya tidak mengalami kemajuan. Jadi kemajuan yang negatif itu ya kemajuan soft di bulan Ramadan. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba bareng-bareng melihat dan memotret Ramadan dan puasa di bulan Ramadan itu dari ayat-ayat Al-Quran, di mana memang bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran yang pertama kali diturunkan dari Baitul Izzah, ya, langit dunia, ini menurut riwayat Ibnu Abbas, sampai kepada Nabi yang pertama kali juga pada bulan Ramadan. Karena itu Ramadan sering juga disebut dengan Syahrul Quran. Karena itulah kita akan coba melihat seluk-beluk Ramadan dan puasa ini dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam ayat-ayat tentang Ramadan dan puasa. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat-ayat puasa Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dan ini mungkin sudah sering kita dengar ayatnya, sering kita baca juga mungkin, tapi ada baiknya kita lihat kembali kira-kira ada nilai-nilai apa, ada pesan-pesan apa, ada hal-hal apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Ayyaman ma'dudat. Ini ayat pertama dan potongan sedikit dari ayat yang kedua daripada ayat-ayat puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini, ya, di ayat pertama ini dan sekelumit atau sepotong di ayat kedua ini, dalam kalimat-kalimat yang pendek itu sudah mencakup 4 atau 5 hal yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada aspek tasyrif, ada aspek taklif, ada aspek taltif, dan ada aspek ta'lil, serta yang kelima ada aspek takhfif. Yang pertama ya, aspek tasyrif yang dimaksud itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil hamba-hambanya untuk berpuasa, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan yang memuliakan orang yang dipanggil. Panggilan itu biasanya mencerminkan muatan dari apa yang diinginkan oleh orang yang memanggil kepada yang dipanggil. Kalau kita memanggil istri kita, ada yang memanggilnya yang, ada yang memanggilnya beb, atau beb atau beb. Ya. Ada yang manggilnya apa lagi? Hah? Apa? Pak Ansori apa manggil Pak Ansori? Kalau yang sepuh-sepuh mungkin panggilannya beda, tapi yang muda-muda panggilannya macam-macam, ada beb, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memanggil hamba-hambanya itu menggunakan redaksi atau diksi ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Iman itu kalau disandingkan dengan Islam itu berbeda maknanya ya. Jadi kalau iman itu biasanya lebih kepada aspek intrinsik, aspek yang ada di dalam. Sementara Islam itu adalah lebih kepada aspek ekstrinsik atau aspek yang di luar. Maka dari itu kalau kita baca di surat Hujurat, ketika ada sekelompok orang Badui Arab yang mengaku kami telah beriman, dan ternyata mereka sesungguhnya dalam hatinya tidak tertanam keimanan itu dengan benar, maka Rasulullah diminta kepada mereka untuk mengatakan, kamu baru berislam, belum beriman. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang sebagian daripada kaum Badui Arab mengatakan amanna, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Apa qalatil a'rabu amanna? Apa ayatnya, ada yang hafal itu? Qalatil a'rabu amanna walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jangan katakan kami telah beriman, tapi katakanlah kami baru berislam saja. Karena syahadat yang mereka ucapkan itu belum mencerminkan apa yang benar dalam hati mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada yang menghitung kata ya ayyuhalladzina amanu, panggilan pada orang-orang yang beriman itu dalam Al-Quran kurang lebih ada 89 kali. Jadi Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, kalau kalian dengar ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, maka perhatikanlah pendengaranmu. Karena setelah itu pasti akan datang antara satu perintah Allah Subhanahu wa taala akan satu hal yang penting, atau larangan Allah Subhanahu wa taala dari satu hal yang juga penting. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan tasyrif, yang memuliakan orang yang dipanggil. Atau ada yang mengartikan juga at-tahabbub, ya, bentuk cinta dari yang memanggil kepada yang dipanggil dengan panggilan kesayangan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi masalah iman ini bukan masalah remeh ya. Dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis banyak sekali iman itu selalu dikaitkan dengan perilaku yang nyata. Jadi ekspresi dari keimanan seseorang itu adalah perilaku yang di alam nyata. Maka di salah satu di antara hadis Rasulullah yang terkenal itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda ya, wallahi lam yu'min. Lam yu'min, lam yu'min. Demi Allah tidaklah beriman man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari perilaku buruk dia. Jadi keimanan itu menjadi satu etos ya, dalam diri yang kemudian memancarkan satu perilaku yang itu adalah ekspresi dari keimanan itu sendiri. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, dari ayat ini Allah memanggil hambanya sekali lagi dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya ada banyak hadis-hadis Ramadan itu dikaitkan dengan keimanan. Misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya, imanan wahtisaban, karena iman ya. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena motif-motif tertentu, tapi hanya karena keimanan. Wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ada juga riwayat lain yang sama-sama dalam Sahih Bukhari juga, man qoma imanan wahtisaban, barang siapa yang qiyamul lail, berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah, yang motifnya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah keimanan. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena motif yang lainnya. Hanya motifnya adalah keimanan. Orang puasa dipastikan motifnya keimanan. Tidak ada, saya pikir, orang yang berpuasa itu karena ingin dilihat orang lain. Buktinya apa? Kalau dia sendiri ya, di satu tempat, nggak ada orang lain, nggak ada yang melihat, dia dilarang makan dan minum, pasti dia akan mematuhi itu. Itu adalah bentuk keimanan seseorang, keyakinan bahwa ini loh, puasaku ini adalah murni karena aku menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Murni karena aku ingin mematuhi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan tasyrif, ini kita singkat-singkat saja. Kemudian yang berikutnya taklif ya. Setelah ada tasyrif, panggilan memuliakan ya, bentuk cinta kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman,
Dilanjutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menegaskan kewajiban puasa kepada tadi orang-orang yang beriman tadi. Orang-orang yang dipanggil dengan panggilan tasyrif tadi. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kita dulu ya, kalau kita di kantor, kalau kita bikin surat, bikin nota, itu kalau kita menggunakan kata kerja langsung, itu dikatakan penekanannya lebih tinggi dibanding kita menggunakan kata pasif ya. Kata aktif misalnya telah diselenggarakan sebuah pertemuan di mana. Itu kalimatnya itu lebih ringan dibanding kalau kita mengatakan si fulan atau negara A telah menyelenggarakan event A di mana. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian. Tidak menggunakan kataballahu alaikum, Allah mewajibkan atas kalian tidak, atau Allah menetapkan atas kalian tidak. Tapi telah diwajibkan atas kalian. Mengapa? Di antara para ulama ada yang memberikan komentar karena asyam ya, puasa itu artinya menahan. Menahan dari sesuatu yang pada dasarnya itu disukai dan dilakukan oleh orang yang melakukan yang dilarang dalam puasa itu. Maka dipastikan bahwa puasa itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang tidak enteng. Karena itu untuk mengurangi tekanan kewajiban puasa itu, meskipun kutiba alaikum itu juga keras karena kutiba pakai ala lagi ya. Tapi untuk mengurangi tekanan daripada aspek psikologis yang orang kalau diperintah A itu mungkin dia akan terkejut, dia akan merasa berat, maka dikurangi takarannya dengan menggunakan kata pasif. Kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian. Ini taklifnya itu ya. Taklif perintah untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah pernah ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini diksi atau redaksi daripada ayat ini itu menggambarkan taltif ya. Kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mengapa? Orang kalau menderita sesuatu, orang mengalami satu beban tertentu, kalau dia tahu ada orang lain yang mengalami hal yang sama, itu pasti dia akan secara psikologis merasa itu lebih ringan. Kita mengunjungi orang sakit, ada orang sakit sudah 3 minggu di rumah sakit. Orang yang menjenguk dia kemudian ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, oh enggak, kemarin ada tetangga saya juga misalnya, itu 1 bulan Pak enggak keluar rumah sakit. Nah, dia merasa oh ternyata ada orang yang lebih buruk dari dia, atau orang yang sama dengan dia minimal. Itu meringankan secara psikologis beban yang seharusnya dia tanggung. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan, menetapkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, itu ingin memberikan itu tadi pengurangan lagi agar kesan beratnya puasa itu dikurangi lagi. Disebutkan bahwa itu sudah pernah juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Ini bentuk taltif Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dalam pensyariatan, dalam pentaklifan puasa. Namun ada makna lain juga daripada kalimat ini, itu juga berarti bahwa ini menunjukkan betapa puasa itu adalah satu ibadah yang penting. Apa buktinya? Buktinya karena dia diwajibkan bukan hanya kepada umat ini saja. Sesuatu yang penting itu pasti perhatian kepada hal itu lebih besar dibanding hal yang lain. Dan puasa karena dia adalah hal yang penting, maka kewajibannya itu tidak hanya terbatas kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada umat-umat yang lain. Maka dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian potongan yang berikutnya la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini unsur yang keempat, yaitu unsur taklil. Taklil itu maksudnya alasan mengapa adanya taklif, alasan mengapa adanya kewajiban ibadah puasa pada umat ini, yaitu tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu diwajibkan atas kita bukan untuk mengukur kemampuan fisik kita, bukan untuk menguji seberapa kuat
kita menjalaninya bukan. Tapi dia tujuannya adalah secara tegas, ya, secara lugas ayat ini menyebutkan taklil atau alasan sebab mengapa ibadah puasa diwajibkan kepada kita itu la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu seperti iman, ya, yasdadu wa yanqus, bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa kurang, ya, bisa hijau, bisa kuning, bisa merah. Nah, puasa itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala membuat, ya, atau menjadikan hamba-hambanya memudahkan bagi mereka untuk bertambah ketakwaannya. La'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa sekali lagi kepada itu. Nah, kemudian unsur yang kelima, nah ini, ya, ayyaman ma'dudat. Itu tujuannya adalah litakhfif, ya. Atau juga kalau kita bisa tambahkan litansyir, kita akan jelaskan, ya. Litakhfif, ya, untuk memberikan keringanan lagi, ya. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang Allah ingin berikan kepada umat ini, Allah sebutkan dalam ayat-ayat puasa ini ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Jadi puasa itu yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu hanyalah dalam hitungan hari yang berbilang. Kita kalau menghitung satuan, ya, meskipun kadang-kadang substansinya sama, tapi kalau yang disebutkan itu menggunakan satuan yang lebih rendah dari yang di atasnya, itu secara psikologis itu memberikan rasa ringan. Misalnya kita menyebut harga diskon ini misalnya 2.999.000. Itu beda dengan menyebutnya harganya adalah 3 juta. Atau harga barang ini 999,999.000 misalnya. Itu secara psikologis dia akan berbeda dengan harga barang ini adalah 1 juta rupiah. Itu beda. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan takhfif tadi, meringankan beban taklif puasa itu, Allah menggunakan diksi ayyaman ma'dudat, hanya dalam bilangan hari yang terhitung. Kalau Allah menggunakan kata 1 bulan penuh, itu secara psikologis pasti akan beda yang ada di benak kita yang membacanya. Dan itu adalah maksud dari Allah Subhanahu wa taala untuk litakhfif, meringankan beban puasa yang berat itu, yang juga sudah pernah dibebankan kepada orang-orang sebelum kita. Ini. Jadi pertanyaannya juga, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, ya, Ramadan itu selama 30 hari, itu juga mengapa Allah juga tidak mensyariatkannya 3 hari misalnya, ya, dalam 1 bulan 3 hari. Itu tidak ketemu maksudnya, ya. Bedanya adalah kalau itu meskipun dia ayyaman ma'dudat dalam bilangan hari yang terhitung, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kewajiban itu nanti di bulan puasa sebulan penuh. Karena menurut banyak penelitian juga, ya, orang itu kalau sudah terbiasa melakukan satu aktivitas, dia mengubah gaya hidup dia, style dia selama berturut-turut lebih dari 21 hari, itu biasanya mudah baginya mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru yang dia lakukan selama 21 hari. Jadi mengapa ayat puasa ini tujuannya adalah untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Karena selama sekian hari itu, dalam bilangan ayyam ma'dudat yang sejatinya adalah 1 bulan itu, seseorang dibiasakan untuk melakukan satu kebiasaan, satu perilaku yang lazimnya mungkin bagi sebagian orang itu tidak biasa dia lakukan. Yang biasa nggak bangun subuh, dipaksa bangun subuh. Yang biasa tidak membaca Al-Quran banyak-banyak, dipaksa, tertuntut untuk itu. Yang sedekahnya jarang-jarang, dipaksa, dituntut untuk sedekah secara lebih intensif. Dan kalau itu dilakukan selama lebih dari 21 hari, bahkan 1 bulan penuh, maka itulah yang bisa memudahkan seseorang mengubah style hidupnya, mengubah gaya hidupnya kepada gaya kehidupan baru yang dalam ayat ini tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Tapi ada aspek lain, ya, di ayat ini yang juga memiliki unsur di luar yang 5 tadi, yaitu litansyit, menunjukkan penyemangat bagi kita.
Jadi kalau orang-orang yang berpuasa merasa berat dengan puasanya, Allah ringankan dengan kata-kata ayyam ma'dudat. Itu kalau dalam bahasa Arab kata ayyam dan ma'dudat itu menggunakan lesser plural atau jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan sedikit. Jamak itu ada jam'ul kathroh, ada jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan banyak sekali, ada yang jam'ul qillah, banyak tapi bilangannya biasanya di bawah 10. Nah, Allah menggunakan kata itu bagi orang-orang yang merasa berat dengan puasanya. Ingat, jangan khawatir, itu hanya 1 bulan saja, hanya dalam hitungan hari yang kalau dipersentase dalam setahun itu hanya 1/12 saja. Jadi jangan khawatir. Tapi pada sisi yang lain, ayat ini ayyam ma'dudat itu, hari-hari yang terbilang itu jumlahnya sedikit. Bagi orang-orang yang semangat dengan Ramadan, bagi orang-orang yang merasa menganggap Ramadan adalah satu hal yang sangat bernilai, ingat, dia hanyalah ayyam ma'dudat, hanya dalam bilangan angka yang kecil. Maka dari itu manfaatkanlah sebaik-baiknya. Maka tadi kita bilang ya, tidak terasa Lebaran tinggal 28 hari lagi, tidak terasa. Maksudnya adalah betapa jumlah ya, waktu yang Allah berikan bagi kita, kesempatan untuk beribadah sebaik mungkin dalam waktu yang mubarak ini, yang kata Rasulullah fadilahnya macam-macam, ada pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan seterusnya. Itu adalah hanya dalam hitungan hari yang kecil saja, ayyamam ma'dudat. Barangkali ini saja jamaah sekalian, mohon maaf kalau agak sedikit terlalu panjang. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.